Baik, pada kesempatan kali ini lawan bicara akan bertemu dengan petugas Satgas PPA yang ada di RW 18 Lelesan. Nah, kita kali ini akan membahas bagaimana sih Satgas ini berjalan gitu. Karena Satgas ini baru pertama kali ada di tingkat RW dan sebelumnya juga diketahui bahwa belum ada Satgas perlindungan perempuan dan anak di tingkat RW di kelurahan manapun itu. Kita akan bedah lebih dalam gitu ya. Kita akan bertemu dengan salah satu sekretaris dari PPA RW 18 Lelesan, Bu Indrayani. Kali ini kita akan bertemu langsung dengan salah satu pengurus dari PPA atau Bantuan Perlindungan Perempuan dan Anak gitu, yang merupakan satu-satunya yang ada di Sleman gitu. Nah, kali ini saya sedang bertemu langsung dengan salah seorang pengurus gitu, yakni Ibu Sekretaris. Ya, Bu. Yeah. Bisa diperkenalkan, Bu, namanya, terus jabatannya, terus gimana sekarang kondisi dari PPA sendiri, boleh dijelaskan? Terima kasih. Nama saya Ibu Indrayani. Saya di Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak RW 18, saya sebagai sekretaris. Kita berdiri dari tahun 2015. Nah, kondisi saat ini ya kita tetap memberikan pelayanan keluarga masyarakat dalam perlindungan perempuan dan anak. Kita sampai saat ini masih menekankan kepada semua warga masyarakat bahwasanya siapa saja yang mengetahui, melihat, mendengar adanya kekerasan perempuan pada anak wajib melapor ke kami atau ke yang berwajib, seperti itu. Dari masyarakat sendiri untuk bagaimana sih menciptakan kesadaran gitu, Bu, di masyarakat, kan mereka dari proses kan bertahap, Bu, ya. Tentunya ada proses-proses tertentu gitu untuk bisa menuju masyarakat yang sadar akan hal tersebut. Ya, kita memang awalnya memang berat karena kita memang dari awal sekali dari nol, dan kita tumbuhkan dari warga masyarakat sendiri. Jadi dari inisiasi kita sendiri, inisiatif kita sendiri, tidak ada dari dukungan awalnya, tidak ada dukungan dari orang luar atau dari pemerintah, itu kan tidak ada. Memang kita dari awalnya itu memang kita prihatin atas banyaknya anak-anak kecanduan gadget, anak-anak dari korban kekerasan seksual, apalagi yang melakukan itu malah orang-orang terdekat sendiri, ayah atau orang terdekat, paman dan lain sebagainya. Nah, dari situ kita terus untuk mendirikan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak. Nah, kita juga sosialisasi terus menerus. Jadi sosialisasi itu kita lakukan terus menerus, tidak ada berhentinya. Di pertemuan PKK RT, RW, di pertemuan bapak-bapak, kita selalu sampaikan bahwasanya kita sangat penting untuk memberikan perlindungan perempuan dan anak. Ya. Bentuk sosialisasinya sendiri kayak gimana, Bu? Dan sosialisasinya kita biasanya mengundang dari Dinas P3AP 2KB Kabupaten Sleman, dari Pak Nyadi itu dari Yayasan Perlindungan Perempuan dan Anak. Itu kan kita membuat kalau anak-anak atau orang tua bisa memahami, kita buat seperti leaflet, seperti stiker. Saya ambil ini. Itu masih ada di sini, itu di situ ditulis kekerasan apa saja tidak boleh dilakukan orang tua pada anak. Ada gambarnya, ada tulisan, jadi anak-anak paham. Oh, ini loh. Kadang anak-anak justru malah memberikan ke orang tua. Bapak Ibu, ternyata ini loh membuli atau membentak itu sudah merupakan suatu kekerasan pada anak. Bapak sama Ibu kalau seperti itu bisa loh tak laporkan ke Satgas, Mas. Jadi ada benar-benar yang real, ada anak-anak yang seperti itu. Jadi sudah bisa membaca, sudah bisa paham gambar dan tulisan itu. Ini, Bu, yang terpenting adalah terutama memahamkan anak itu, mereka tahu bentuk atau objek-objek yang seharusnya mereka bisa menjauhkan itu dari orang-orang yang mungkin berkemungkinan untuk melakukan itu, ya, Bu, ya. Iya, kita sosialisasikan daripada anak-anak bagian tubuh mana saja kan anak-anak yang tidak boleh sentuh orang lain, bagian bibir, kemaluan, payudara, pantat, seperti itu. Terus kita edukasikan ke anak-anak dengan gerak dan lagu. Jadi tidak hanya ini kan ada sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki, karena sayang. Gitu. Sentuhan tidak boleh, yang tertutup
baju dalam. Jadi ada gerak dan lagu, jadi anak-anak paham seperti itu, dan kita pun juga memahamkan ke orang tua. Jadi waktu anak-anak diajarin seperti itu di arena bermain di sini, itu nanti akan diajarkan kembali oleh orang tuanya di rumah, diingatkan terus menerus seperti itu. Terus untuk penggunaan gadget pun juga jadi kita batasi nih, anak-anak mungkin bermain gadget di rumah itu hanya 1 atau 1 jam lah, paling nggak 30 menit paling lama seperti itu. Baik Ibu, kalau boleh tahu, ini kan di Sleman mungkin juga pertama kali ya ada di tingkat RW atau mungkin bahkan di kecamatan, tingkat nasional. Nah ini apa sih Bu yang mendorong dari RW 18 Leles ini untuk bisa istilahnya mengembang atau istilahnya memberdayakan masyarakat untuk bisa menyadari bahwa ini begitu penting gitu untuk dilakukan? Karena kemana waktu tahun-tahun itu kita akan mencanangkan RW ramah anak atau RW kita beda dan RW yang lain. Itu pertama kita prihatin sekali, banyak anak-anak di lingkungan kita, anak kecil sudah pegang gadget, yang game dengan gadget, dan ada anak yang ada keluhan matanya sakit atau keluhan ternyata dibawa ke puskesmas. Itu ada salah satu faktornya yang kebanyakan main HP. Terus di media TV banyak sekali berita-berita yang banyak sekali pelecehan seksual pada anak. Jangan sampai itu terjadi pada anak-anak di lingkungan kita di RW 18. Terus kita sebagai pengurus kampung waktu itu kita mau bikin apa agar apa yang terjadi di luaran sana tidak terjadi di kami di RW 18, karena kami meyakini dan kami paham betul di RW 18 itu banyak sekali anak-anak yang rentan akan kejahatan seksual. Karena biasanya orang yang melihat di berita, melihat di TV itu akan melakukan karena kepenasarannya mereka terus jadi nanti akan menjadikan itu suatu alasan untuk melakukan hal yang tidak baik pada anak-anak di lingkungan kami seperti itu. Nah, kita terus bikin satgas ini untuk benar-benar memahamkan warga masyarakat untuk berhati-hati untuk bisa melindungi anak-anaknya dari kejahatan seksual pada anak-anak dan maupun kejahatan anak-anak yang lainnya. Karena anak-anak kan sekolah, dan itu waktu di sekolah juga tidak ada perhatian dari orang tua, kan lepas dari perhatian orang tua, itu kan sudah dipasrahkan ke pak guru-gurunya. Takutnya karena memang berita-berita waktu itu kan banyak sekali kejadian yang terjadi di sekolahan. Ya, jadi kita tersemangati oleh itu, karena yuk kita kok jadi sensor itu, jangan sampai ini terjadi di warga masyarakat kita memberikan penjelasan ke orang tua, ke anak, mudah-mudahan anak ini nanti juga bisa memberikan edukasi ke teman-teman di sekolahnya. Nanti kalau ketemu orang seperti ini kan jangan mau ya. Harapan kami waktu itu seperti itu. Karena kita itu lingkungan kampus, banyak mahasiswa, banyak kampus, banyak warga pendatang di sini. Takutnya kan kita bukan terus memandang sebelah mata warga pendatang atau anak kos di sini. Takutnya anak-anak kos atau warga pendatang di sini membawa pengaruh buruk ke kami. Nah, kita bentengi dulu itu pengaruh buruknya, jangan sampai masuk. Kita berikan pemahaman seperti itu. Dan dengan kita pun juga merangkul warga masyarakat di sini sama, pendatang, anak kos, warga asli kita perlakukan sama. Jadi seandainya ada sosialisasi seperti apapun, anak-anak kos juga kita undang, warga pendatang, warga kontrak di sini juga kita undang, kita pahamkan juga. Jadi kita rangkul bersama. Jadi kita jadikan pendatang dan anak kos ini warga asli kami, warga asli Leles Condong Catur, warga asli RW 18. Jadi kita rangkul bersama, kita anggap sebagai saudara, anggap sebagai tetangga yang sudah bertahun-tahun tinggal di sini, walaupun hanya baru tinggal beberapa tahun dan beberapa bulan. Jadi tidak ada sekat antara pendatang, anak kos dan warga asli Leles. Jadi kita memahamkannya, kalau anak-anak kos dan pendatang itu kita rangkul sebagai warga asli kita, sebagai saudara kita, kan pemahaman apa yang kita sampaikan, apa yang kita mau dari warga masyarakat tersampaikan dengan senang hati, diterima dengan oh iya ya ternyata ini tidak ada bedanya. Tapi kalau kita menyampaikannya kamu itu anak kos jadi harus ini nggak boleh ini, kan itu nanti masuk ada sekat antara warga asli dengan anak kos. Jadi kita di sini merangkul semua warga itu sama, diperlakukan sama di sini, tidak ada perbedaan antara anak kos, pendatang dan warga asli. Selama ini satgas ini berdiri gitu Bu ya,
ini kan tentunya ada dinamika dan segala macam. Iya, iya. Mbak, apakah sudah pernah menemukan apa namanya kasus kekerasan itu di wilayah sini selama ini? Iya, itu kebetulan ya kita itu Pak, waktu itu juga masih belajar, masih belum banyak tentang Satgas itu seperti apa. Kita masih dalam taraf belajar, akan ada pembelajaran selanjutnya setelah pembekalan Satgas itu akan ada pembelajaran studi kasus. Ternyata malah justru di wilayah kami ada kasus dan perlu digarisbawahi di sini, pelaku dan korban itu bukan warga asli Leles, bukan warga asli RW 18, tetapi jadi tanggung jawab kami sebagai Satgas di RW 18 karena mereka ini tinggal di wilayah RW 18 dan mereka ini melapor ke kami sudah ada terjadinya kekerasan pada anak. Jadi kita wajib untuk menjembatani laporan dan merespon laporan dari warga masyarakat. Untuk gimana Bu kemarin cara penyelesaiannya kasus tersebut itu, dan terutama gimana sih caranya agar korban ini terlindungi dan upaya untuk istilahnya mengembalikan dari apa namanya mental dari korban itu, caranya gimana? Ya waktu itu ya kita rapat dulu, kita ke keluarga yang anaknya terkena musibah ini, yang kekerasan seksual ini, kita nanya ini kita mau selesaikan secara keluargaan atau secara hukum, dan orang tua sudah sepakat untuk secara jalur hukum, tidak mau kekeluargaan karena sudah misalnya terlalu sakit hati seperti itu. Nah kita jembatani, kita laporan ke Satgas, kita diminta visum ke RS Bayangkara, kita visum, prosesnya panjang dan lama seperti itu. Kita lalui proses itu pelan-pelan, kita setelah visum kita ke BAP ke Polda dan pelaku kita tangkap, kita ke persidangan dan sudah divonis selama 8 tahun waktu itu 2000 sama tahun ini 4 tahun kalau nggak 5 tahun dari sekian. Itu masih ada semua berkas-berkasnya, surat panggilan dari kejaksaan ada, surat visumnya ada, saya arsipnya masih ada semua. Nah itu, dan kita mengembalikan psikis anak-anak jadi korban kekerasan, kita bekerjasama dengan psikolog yang ada di Puskesmas Depok 2 karena wilayah Condong Catur itu adalah masuk di wilayah Puskesmas Depok 2 yang ada di perumahan Condong Catur di jalan di perumahan Condong Catur itu di Puskesmas Depok 2. Dan kami juga minta bantuan dari UPT PPA Kabupaten Sleman untuk mendatangkan psikolog, karena kalau hanya psikolog satu saya takutnya tidak nyampe, karena waktu itu korban mohon maaf, korban memang ada 5 anak. Awalnya itu kami hanya laporan itu 3 anak, ternyata setelah kita dalami kasusnya, setelah kita tangkap pelakunya mengaku bahwasanya anak yang sudah dilecehkan ini 5 anak, dan anak ini ada anak perempuan dan anak laki-laki. Jadi kan untuk pendampingan psikolognya kan kalau hanya 1 psikolog kami anggap, kami berpendapat kan, bukan kami anggap, kami berpendapat kok kurang gitu. Saya juga minta perlindungan di UPT PPA Kabupaten Sleman, yang anak-anak kita didampingi dari semenjak dari ada panggilan kejaksaan kita dampingi, setelah selesai kasus kita dampingi, dari psikolog puskesmas itu datang ke rumah korban ini dalam 1 minggu itu bisa 2-3 kali. Jadi melihat perkembangan anak-anak, dan alhamdulillahnya anak-anak luar biasa, mentalnya kuat, tahan banting luar biasa, jadi tetap bisa melanjutkan sekolah seperti biasanya. Dan yang kelas 6 kemarin lulus itu juga bisa masuk ke SMP yang favorit, dan yang udah kelas 6 lulus itu minta pindah dari sini, mungkin akan menghilangkan pengalaman-pengalaman yang buruk di sini, minta pindah. Dan saya juga bisa komunikasi dengan orang tuanya, alhamdulillah perkembangannya bagus, anak-anak bisa melalui masa-masa sulitnya dengan baik, sudah bisa mengikuti pelajaran seperti biasa, nilainya juga tidak mengecewakan dan juga memuaskan, dan alhamdulillah anak-anak hebat, anak-anak kuat berkat pendampingan dari psikolog-psikolog yang hebat juga. Ya, berarti bisa dikatakan bahwa berbagai macam upaya yang dilakukan oleh Satgas sendiri itu sebenarnya juga untuk membentuk bagaimana anak-anak ke depan, harapannya tuh untuk bisa lebih maju lagi, lebih berkembang lagi gitu ya. Terima kasih Bu atas kerjasamanya, mungkin
Semoga ini bisa menjadikan manfaat bagi Amin, semua. amin, amin. Dan Mohon juga maaf. menjadi inspirasi gitu bagi RW-RW yang lain. Iya, saya inginnya juga itu tuh harapan kami ada RW yang lain yang seperti ini dan lebih dari kami. RW yang lain kan bisa inovasinya beda, inovatifnya beda. Monggo saya harapan saya ke depan memang banyak RW muncul dari seperti kami. Mungkin bisa lebih lagi dari RW 18 ini. Dan mohon maaf apabila yang kami sampaikan karena ternyata memang banyak kurangnya, banyak apa yang kami sampaikan ini memang real, benar-benar ada, benar-benar terjadi di lingkungan kami. Kami juga masih ada arsip-arsipnya semua. Monggo kalau memang masih ada yang perlu disampaikan, ditanyakan, monggo. Ya. Kami terbuka. Dengan adanya Satgas Perlindungan Perempuan Anak di RW 18 Leles ini, diharapkan orang tua bisa lebih mampu menjaga anak-anaknya agar terhindar dari bahaya kekerasan seksual, dan bagaimana peran orang tua lebih bisa ditingkatkan untuk mengurangi kekerasan seksual dan menghindarkan anak-anaknya dari bahaya karena kekerasan seksual itu ada di sekitar kita. Saya Hadi Tusaini, terima kasih.